Halo, perkenalkan nama aku Rismania Putri Anggrianti dengan NIM 23110024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen. Nah, apa sih sistem integumen itu? Jadi, sistem integumen itu adalah sistem pelindung tubuh yang paling luar, terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan juga kelenjar. Fungsi dari sistem integumen ini adalah melindungi tubuh dari gangguan luar, misalnya bakteri, sinar UV, suhu yang ekstrim, dan kehilangan cairan. Mari kita bahas satu persatu mengenai bagian-bagian yang ada di sistem integumen dan apa sih fungsinya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada lapisan epidermis. Epi yang berarti luar dan dermis yang berarti kulit. Jadi epidermis itu adalah lapisan kulit yang terluar. Untuk struktur dari lapisan epidermis ini dia tipis, lalu dia tidak ada pembuluh darahnya. Epidermis tersusun dari sel keratinosit. Di epidermis ini juga terdapat melanosit atau penghasil melanin, penghasil warna pada tubuh. Epidermis ini terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama ada stratum corneum, yaitu lapisan yang terluar, biasanya dia kering atau keras. Lalu yang kedua ada stratum lucidum. Ini hanya ada di telapak tangan dan juga telapak kaki. Lalu ada stratum granulosum, ada stratum spinosum, dan juga stratum basale. Di stratum basale ini terjadi pembentukan sel-sel baru. Lapisan kulit yang kedua ada lapisan dermis. Lapisan dermis adalah lapisan yang tengah. Untuk strukturnya itu dia tebal, banyak pembuluh darah dan juga sarafnya. Lapisan dermis ini juga terdapat beberapa lapisan lagi. Yang pertama ada lapisan papiler. Lapisan papiler ini adalah lapisan di mana pada lapisan ini terdapat pembeku darah kapiler dan corpus meisnen. Selanjutnya ada lapisan retikuler, di mana pada lapisan ini tuh mengandung folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan reseptor peraba. Di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai kelenjar keringat. Tentu kita tahu bahwa keringat itu biasanya bau. Mengapa sih keringat bau? Jadi keringat itu bau karena keringat itu mengandung amoniak. Dan sementara tubuh kita itu biasanya terdapat kuman dan bakteri. Amoniak yang bercampur kuman dan bakteri itulah penyebab mengapa keringat kita itu menjadi bau. Sudah, sekarang kita lanjut pada dermis. Fungsi dermis bisa memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit. Lapisan kulit yang ketiga ada lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Nah, lapisan subkutan ini tuh tersusun dari lemak dan juga jaringan ikat longgar. Fungsi dari lapisan subkutan ini adalah sebagai peredam benturan dan penyimpanan energi. Lanjut ke sistem integumen lainnya, yaitu ada rambut. Fungsi rambut yaitu untuk melindungi kulit dan juga rasa sentuhan. Misalnya di rambut kepala itu dia bisa melindungi kulit kepala, atau rambut-rambut halus di tangan dan juga kaki kita. Itu fungsinya untuk membantu memberikan rasa sentuhan. Yang selanjutnya ada kuku. Fungsi dari kuku yaitu melindungi ujung jari dan membantu aktivitas-aktivitas halus. Lalu ada kelenjar minyak atau yang biasa disebut dengan sebasea. Apa sih fungsinya? Dari fungsinya itu menjaga kelembapan kulit. Itu adalah beberapa bagian di jaringan integumen, di sistem integumen dan fungsinya. Lalu apa aja sih penyakit umum yang ada di sistem integumen? Jadi penyakit umum yang ada di sistem integumen yang pertama ada jerawat. Kita sudah tidak asing dengan jerawat. Biasanya dia terjadi di muka. Apa sih penyebabnya? Jadi penyebab jerawat yang ada di muka itu adalah penyumbatan kelenjar minyak pada pori-pori sehingga menyebabkan jerawat. Yang kedua, penyakit yang kedua ada dermatitis atau peradangan kulit. Itu terjadi karena alergi ataupun iritasi. Lalu ada luka bakar. Nah, itu tuh terjadi karena kerusakan jaringan akibat terkena benda panas. Lalu yang terakhir ada infeksi kulit. Nah, ini terjadi karena adanya bakteri, misalnya impetigo, jamur, atau panu. Lalu juga ada virus, dan itu menyebabkan herpes.
Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem integumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.